Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu pengembangan sistem absensi berbasis website. Studi kasusnya yaitu ada di SMA Negeri 10 Kota Bogor. Sebelumnya perkenalkan saya Lutfi Adar Kurniawan dengan NIM 19231745. Selanjutnya, Saya Lutfi Novaldi Arifin dengan NIM 1923 1753. Saya Andre Diesto Pramudia dengan NIM 1923 1647. Saya Lutfi Faujan Kamil dengan NIM 1923 1650. Salah deh. Ya, saya Dita Ramadhani dengan NIM 1923 1817. oke, mari kita selanjutnya next. Di sini yang pertama itu ada pendahuluan, latar belakang masalah. Digitalisasi pendidikan krusial di era kemajuan teknologi, absensi terutama berperan penting dalam instansi mendukung kedisiplinan dan informasi. Sistem absensi yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan yang vital. Yang kedua itu ada dampak permasalahan. Sistem manual menyebabkan penurunan efisiensi administrasi, peningkatan beban kerja, dan menghambat penilaian kinerja. Informasi yang tidak akurat dan akuntabilitas rendah. Yang ketiga itu kondisi absensi manual di SMA 10. SMA 10 Bogor masih menggunakan jurnal kehadiran per kelas secara manual. Metode ini tidak efisien, memakan waktu dan rentan kesalahan input, kehilangan data, serta duplikasi. Dan yang terakhir itu, ini kenapa jadi pentingnya digitalisasi absensi? Sistem absensi berbasis web diperlukan untuk otomasi pencatatan, pemantauan, rekap, dan pelaporan. Ini meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan maaf, akuntabilitas. Oke, next. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah dan tujuan proyek. Di sini permasalahan utamanya yaitu efisiensi dan akurasi. Pencatatan manual memakan waktu, rentan kesalahan, data sulit dilacak, akurasi rendah, keterlambatan laporan. Dampaknya pada pengguna yaitu guru kurang akses riwayat absensi siswa, komunikasi menjadi tidak efisien dan membingungkan, kepuasan pengguna rendah, operasional terhambat, dan beban kerja administrasi yang bertambah. Belum. Tujuan dan manfaat proyek. Tujuan pengembangan sistem. Yang pertama itu manajemen kehadiran efisien, akurat, dan terintegrasi. Maaf. Yang kedua itu otomatisasi pencatatan digital dan terstruktur. Yang ketiga, akses informasi real time bagi pengguna, meningkatkan efisiensi administrasi, mendukung transformasi digital sekolah. Nah, manfaat manfaat yang diharapkannya itu kemudahan, kecepatan absensi, akses riwayat secara real time, transparansi data, mengurangi kesalahan dan potensi manipulasi, dan yang terakhir itu meningkatkan kepuasan pengguna dan efisiensi. Oke, next. Di sini ada deskripsi produk sistem absensi. Sistem absensi berbasis web dirancang untuk menggantikan pencatatan manual, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Sebagai platform digital, sistem ini memungkinkan pencatatan absensi secara daring tanpa bergantung pada metode tradisional. Yang pertama itu kita di sini ada registrasi kehadiran online. Guru dapat mencatat kehadiran siswa menggunakan perangkat terkoneksi lewat internet. Proses ini lebih efisien dan mengurangi kesalahan pencatatan. Pengelolaan data penggunanya gimana? Admin dapat mengatur data guru, siswa, kelas, dan jadwal kehadiran dengan cara yang lebih terorganisir. Yang ketiga itu ada pemantauan dashboard kehadiran. Guru juga dapat melihat ringkasan kehadiran siswa secara langsung, termasuk data hadir, izin, sakit, atau alfa. Yang terakhir itu ada sentralisasi data absensi siswa. Sistem yang menyimpan data absensi siswa dari setiap kelas dalam database untuk memudahkan akses dan analisis. Oke, selanjutnya. Di sini tuh kita ada metodologi pengembangan. Pemilihan metodologi waterfall. Kami dari kelompok 7 memilih metodologi waterfall karena kesesuaiannya dengan proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang jelas. Sejak awal, efektif untuk penggantian sistem manual, peningkatan akuntabilitas, dan kemudahan rekapitulasi data. Alasan utamanya apa? Yaitu kebutuhan sistem terdefinisi dengan baik sejak awal pengembangan, struktur tahapan jelas, terencana, dan terdokumentasi, ruang lingkup proyek lebih stabil, dan minim perubahan mendasar.
Di sini juga ada beberapa tahapan pengembangan sistem. Yang pertama itu analisis kebutuhan, mengidentifikasi fungsionalitas sistem dari sisi pengguna, yaitu guru atau administrator yang meliputi login, rekap, absensi, dan manajemen data master. Yang kedua, ada perancangan sistem. Perancang arsitektur sistem, struktur database MySQL ya, dan antarmuka pengguna atau dashboard guru dan admin yang intuitif. Yang ketiga ada implementasi, menerjemahkan desain ke kode program menggunakan framework Laravel, PHP, dan Vue.js, membangun modul inti serta mengintegrasikan fitur. Selanjutnya ada pengujian, memastikan semua fitur autentifikasi, maaf, autentikasi, CRUD, absensi, dan database yang berfungsi akurat sesuai kebutuhan melalui pengujian fungsional dan manual. Dan terakhir itu ada pemeliharaan, melakukan perbaikan, pembaruan, dan penyesuaian kecil pada sistem setelah diimplementasikan dan digunakan secara aktif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lutfi Fauzan Kamil. Oke. Selanjutnya ada tahapan analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem. Analisis kebutuhan adalah tahap krusial dalam pengembangan sistem. Proses ini mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna secara rinci. Kebutuhan utama sistem absensi, yang pertama, fitur login aman untuk guru dan administrator. Yang kedua, penataan akun guru dan persetujuan admin. Tiga, modul rekap absensi siswa oleh guru. Yang keempat, manajemen data master sekolah dan admin. Yang terakhir, laporan rekapitulasi absensi siswa harian atau semester. Next. Selanjutnya ada tahapan desain dan implementasi. Yang pertama ada arsitektur sistem, yaitu menggunakan arsitektur MVC Laravel untuk aplikasi website modern yang scalable. Yang kedua, desain UI UX, merancang tata letak dashboard intuitif untuk guru dan administrator. Yang ketiga, desain basis data, perancangan skema table MySQL agar data terstruktur dan mudah diakses. Terakhir, pengembangan modul, pembuatan modul autentikasi dan manajemen data menggunakan Laravel PHP. Integrasi fungsional portal, membangun portal fungsional untuk guru absensi dan admin persetujuan laporan. Next. Selanjutnya ada tahapan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas dan kinerja sesuai spesifikasi, memastikan kualitas perangkat lunak sebelum digunakan. Metode pengujian ini menggunakan pengujian fungsional atau black box testing dan pengujian manual. Pengujian fungsional memvalidasi sistem perangkat lunak terhadap persyaratan dan memastikan setiap fungsi aplikasi bekerja sesuai harapan dari perspektif pengguna. Selanjutnya ada fitur autentikasi, memastikan proses login, verifikasi kredensial, dan penanganan kesalahan berjalan benar. Yang kedua, ada CRUD Data Master, menguji operasi create, read, update, delete untuk data siswa, guru, dan kelas, termasuk validasi input. Lalu proses absensi, memverifikasi skenario pencatatan dan perubahan status kehadiran siswa, serta penyimpanan data. Terakhir ada struktur database, memastikan tabel, tipe data, foreign key, dan relasi antar tabel berfungsi tanpa error. Next. Lalu ada evaluasi dan revisi. Evaluasi yang pertama itu evaluasi struktur database. Itu ada perbaikan tabel, kolom, dan relasi. Yang kedua, penyelarasan tipe data untuk konsistensi, lalu pengujian ulang untuk mencegah konflik. Yang kedua, ada peningkatan fitur CRUD Data Master, yaitu perbaikan validasi input data siswa, guru, dan kelas, penyempurnaan metode controller dan view, lalu pengelolaan data lebih lancar dan minim kesalahan. Yang ketiga, ada perbaikan desain antarmuka atau UI UX, ada penataan ulang elemen UI dan konsistensi layout, penyesuaian gaya dan tailwind CSS, tampilan lebih teratur, mudah dipahami dan digunakan. Dan keempat, dampak pada kualitas sistem. Peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan,
data kehadiran siswa lebih terpercaya, dan sistem modern, efisien, dan user friendly. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lutfi Novaldi. Oke, di sini ada dokumentasinya. Mungkin di sini saya akan menjelaskannya secara singkat, lebih detailnya nanti dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ini ada panduan teknis portal guru. Di sini ada fotonya untuk login ya. Selanjutnya ada halaman untuk mengubah passwordnya. Di sini ada halaman dashboard, halaman absensi untuk mengetahui apakah siswa ini hadir, sakit, izin, atau alfa. Oke, selanjutnya ada panduan teknis portal administrator di sini. Ini untuk admin. Di sini ada halaman dashboard admin, halaman rekap absennya, halaman tahun ajarannya, halaman program atau jurusan, halaman kelas, pendaftaran guru, halaman siswa, dan halaman guru. Oke, selanjutnya mungkin lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya Andrea Diesto. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan uh, sedikit menjelaskan secara teknis untuk web yang sudah kelompok kami bangun. Ya, jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan ada halaman login. Di sini ada sebuah middleware untuk mengecek role dari masing-masing akun. Jadi karena sistem ini terbagi menjadi dua role yaitu guru dan juga admin, dan setiap role memiliki tujuan masing-masing. Di sini juga ada tombol untuk register teacher. Jadi in case ada guru magang atau guru baru, jadi uh, guru magang atau guru baru bisa mendaftarkan akun secara mandiri. Nah, jadi kita langsung coba saja login ke portal gurunya. Ini menggunakan akun akun guru. Ya, jadi di sini kita udah masuk di halaman portal guru. Jadi tujuan dari portal apa tujuan dari akun guru itu kan untuk melakukan absensi siswa. Jadi di sini ada beberapa statistik dari masing-masing kelas yang diajar. Contohnya ada kelas hari ini ada satu kelas, total kelas yang diajar ada 4, total student dari keseluruhan 4 kelas ini ada 120, terus ada satu mata pelajaran yang diajar. Ya, di sini ada tombol profile yang tadi untuk ganti password. Terus di sini ada fitur absensi yang sudah kita tampilkan tadi, back to dashboard. Nah, di sini ada fitur untuk melakukan eh, absensi siswa. Jadi in case ada siswa yang in case ada guru yang salah menginputkan eh, ada guru yang salah menginputkan absensi, jadi dia bisa mengubah. Misalkan ini Citra Ramadan ternyata sakit pada tanggal 21 November 2025, kita ubah ke apa ya, jadi udah langsung kesimpan. Terus juga ada fitur untuk ekspor untuk mempermudah guru siswa merekapitulasi absensi dari siswanya. Ada kelas, program, tahun akademik, ada nama gurunya, tanggal ekspor, dan jamnya. Ya, selanjutnya kita akan ke portal admin. Salah.
Jadi di sini di portal admin kita menggunakan template bawaan dari Filament karena template ini memang sudah kinerjanya menurut kami sudah cukup bagus karena tujuan dari portal admin ini kan untuk yang lebih ditujunya itu kan efisiensi dan uh, pemrosesannya. Nah, jadi di portal admin ini kita bisa melakukan rekapitulasi tadi yang sudah dijelaskan tahun ajaran, misalkan kita mau create tahun ajaran baru, ini program jurusan juga program jurusan, kelas, misalkan kita mau buat kelas baru, misalkan IPA 10, diet, terus di sini juga ada jadwal kelas, pendaftaran guru, jadi misalkan di sini, oke, misalkan kita mau mendaftarkan guru baru, terus kita daftar sekarang. Nah, di sini ya karena under update, daftar dari guru baru yang mendaftar. Jadi misalkan guru magang tadi ingin mendaftarkan secara mandiri, akan langsung ditinjau oleh administrator dari SMA 10. Dan yang terakhir di sini ada data master, data master dari siswa, template, template Excel, import, dan tambah multiple siswa. Jadi misalkan administrator mau menambahkan siswa melalui Excel, ini dapat mempermudah. Lanjutnya guru. Dan yang terakhir ada mata pelajaran. Ya, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh uh, apa ya? Mohon maaf, Aditya Ramadhani, Oh ya, silakan lanjut. Nah, jadi kesimpulan dan sarannya, keberhasilan sistem pengembangan sistem asynchronous berbasis web berhasil menggunakan metode waterfall, Laravel, Vue.js, dan MySQL. Sistem fungsional menggantikan absensi manual, modul terpisah guru dan admin, akuntabel, efisien. Pengujian Blackbook menunjukkan fungsional inti, login manajer data, rekap, akurat. Rekomendasi peningkatan fitur notifikasi tambahan seperti email chat ke wali kelas, orang tua untuk ketidakhadiran siswa alpha agar respon cepat. Integrasi teknologi lain, integrasi QR code atau sidik jari untuk akurasi data kehadiran dan mencegah kecurangan. Uji kinerja dan keamanan. Lakukan uji kerja kinerja untuk volume data besar, memperbarui dan audit keamanan rutin untuk mencegah celah dan melindungi data pengguna. Lampiran, tadi dari awal udah kita memperkenalkan diri anggota kelompok. Jadi segitu aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.